Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku yang seiman, setauhid Islam, di mana saja berada, insya Allah aku yakin selalu dalam lindungan Allah lahir dan batin, dan selalu dalam ridhonya dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya yang orang bodoh, yang sangat bodoh di dunia di depan Allah, akan melanjutkan konten ini. Tetap judulnya sama, kabar dari inti bumi atau Al-Mahdi. Judulnya nggak berubah-ubah, tetap judul itu. Cuma isi daripada ceritanya itu ada, itu tukar-tukar judul tetap. Jadi saudara-saudaraku, sebelum saya melanjutkan konten ini, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara yang telah mensubscribe, kepada saudara-saudara yang telah menonton, kepada saudara yang telah komen, apapun isi komennya, dan kepada saudara yang bertanya. Insya Allah saya membalasnya bukan di kolom, saya kurang bisa di kolom. Saya langsung bikin konten nih akan komen-komen akan saya balas di sini, atau pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan saya jawab di sini. Ini saya corong doang nih, sebagai corong nih namanya. Ilmunya bukan ilmu saya tidak sekolah agama secara khusus ya, enggak. Ya, pendidikan agama kadang dapat dari orang tua aja. Orang tua dia bukan orang ustadz, bukan kiai, orang biasa aja. Nah, jadi ini saya ini hanya menyampaikan dulunya kabar dari langit, dari Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya, dan orang-orang langit semuanya. Dilanjutkan dengan kabar dari bumi atau Imam Mahdi. Sekarang ini yang fase ketiga adalah inti bumi atau Al-Mahdi. Ini sekarang saya ngomong tenang-tenang nih, tenang-tenang. Boleh paham lah dikit kan. Boleh saya juga paham. Nah, boleh saudara-saudara juga paham. Saya juga mendengar nih. Nah, saya juga mendengar nih. Sama kita sama mendengar nih. Saya cuma menyampaikan doang. Saya tenang-tenang menyampaikannya, tak terlalu keras, tak terlalu bersemangat. Nah, ini udah fase ketiga. Jadi sebelum saya melanjutkan, kalau ada sisa waktu nanti akan saya lanjutkan penjelasannya. Nah, penjelasan bagaimana inti bumi segala macam. Tapi saya sudah saya catat nih. Komen Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda yang dulunya juga sudah saya jawab. Yang dulu ini yang terbaru nih akan saya jawab juga ini. Pertanyaan atau komen. Nah, akan saya jawab nih. Saya komen balik untuk penjelasannya. Nah, gitu. Saya nggak ada kitab nih, nggak ada saya kitab nih, nggak ada, saya nggak ada. Kitab saya cuma di hati. Nah, menyampaikan doang. Nah, nih dari apa ini? Dari saudara kami nih yang bernama Firman Shah. Ini dari video atau konten yang pertama dari bumi ini, baru masuk di dia bertanya kayak gitu kan, bernama Firman Shah.
dari perkabaran bumi Imam Mahdi. Apa amalan untuk rezekinya? Maksudnya untuk kelapang dunia ni lah. Tapi saya katakan lagi, memang sekarang ni udah boleh ini untuk dunia kita apa enggak apa-apa. Sebab inilah jihad dunia. Kalau kan saya bilang, kalau urusan akhirat dah selesai umat Islam, maka saya minta dibantah dulu. Tapi belum ada yang membantah masalah itu. Masalah besar tu belum ada yang mentah. Orang mentah masalah kecil-kecilnya, atau bertanya, atau sharing masalah kecil-kecil. Tolong dibantah ini. Ini perkabaran itu jihad akhirat atau jihad akhir zaman. Yang jihad akhirat pertama dulu sudah selesai. Antara Nabi Muhammad dan orang-orang langit dah turun ke dunia ini dulu. Kan nggak ada yang tahu nih Nabi Muhammad, orang langit semua dah turun ke dunia ini. Berperang menghadapi Dajjal gaib, yang pengikutnya Ya'juj Ma'juj gaib dan iblis gaib. Ini pertempuran yang terbesar di jihad akhirat. Bukan jihad, seluruh jihad untuk belah kebenaran lah. Dari Nabi Adam sampai sekarang ini yang terbesar. Rahmatnya juga terbesar. Nggak ada yang tahu ini, saya kira nggak ada. Sebab nggak ada orang yang menyampaikan ini. Dah tahu dia suruh Nabi Muhammad, orang langit dah turun ke dunia semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Sampai para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai kepada Umar radhiyallahu an, dan Utsman radhiyallahu an, dan Ali bin Abi radhiyallahu an. Pokoknya semua yang tempat di langit, orang-orang penjiat, waliullah, ulama, warasul anbiya, semua tempat turun ke dunia ini. Jadi perang terbesar sudah terjadi, sudah lewat itu. Kadang ada orang menunggu Dajjal akan turun. Nih saya katakan sekali, ini saya ulang-ulang berkata ini. Jihad akhirat itu yang pertama tuh. Sudah dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang langit, sudah dimenangkan. Ingat nih, sudah dimenangkan. Jadi kalau menang jihad akhirat tuh di bawah pimpin Nabi Muhammad dan orang-orang langit, apa jaminan dari Allah? Ini inti Al-Quran biasanya nggak ada di Al-Quran terurai ini. Yang Al-Quran terurai nggak ada. Hadis kursi nggak ada menjelaskan. Apalagi saya diriwayatkan atau cuma nggak ada. Ini inti Al-Quran. Inti Al-Quran yang menjelaskan. Ini nggak main-main ini. Inti Al-Quran. Yang tahu akan hakikat dari inti Al-Quran cuma Nabi Muhammad dan orang langit, Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Ingat nih. Lain nggak ada yang tahu. Jelas nggak ada yang tahu. Yang orang bodoh ini tugas menyampaikan doang. Nggak ada yang tahu. Dajjalnya nggak tahu. Para malaikatnya nggak tahu. Nggak ada. Kalau tahu Dajjal dapatlah bocorlah rahasianya, taktik, strategi daripada orang langit. Jadi udah dimenang. Kalau urusan akhirat udah selesai. Ini yang saya minta dibantah nih. Oleh pemuka agama sekarang. Orang kalau Habib nggak apa-apa, bantah aja. Atau gus-gus, atau buya-buya, atau syekh, atau yang mengaku waliullah sekarang ini, nggak apa-apa. Atau ustaz, oke, bantah ini. Nggak ada itu, atau bantah aja. Tapi bantah dengan ilmu ya, akhlak dan adab. Jangan bantah, nuduh-nuduh segala macam tuh. Itu nggak berilmu, nggak berakhlak dan ada adab. Biasanya orang berilmu ini ada akhlaknya dan ada adabnya. Itu yang berilmu, orang berilmu. Itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi dia mengaku ilmu, akhlak nggak ada, adab nggak ada. Itu kan orang berilmu yang tinggi derajatnya itu. Itu orang berilmu yang ilmunya sendiri akan memakar dirinya nanti. Nah, jadi kalau urusan akhirat untuk masuk surga ya udah selesai. Seluruh umat Islam tiket ke surga udah selesai di jihad akhirat. Itu jaminan Allah kepada Nabi Muhammad. Itu jihad akhir zaman tuh. Kalau tiket untuk ke surga ya semua maupun hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman. Ini sampai nantinya nih selesai ini hidupnya umat Islam. Sudah dijamin ke surga semua. Ini saya minta dibantah ini. Ini berulang-ulang saya ini minta dibantah masalah ini. Apa iya apa enggak itu? Tolong dibantah, debatlah. Itu saya minta. Soalnya ini masalah besar nih. Belum pernah orang membuka ini.
Seluruh umat Nabi Muhammad semuanya masuk tiket ke surga. Saya tahu akan bantahan-bantahan Anda. Kan ada rasa di hati ini. Anda membantah, dah rasa di hati saya. Tapi yang nggak ada yang membantah ini. Udah ada jawaban-jawaban yang saya keluarkan nanti. Kalau ada yang mendebat ini. Bagaimana ini? Kan ada orang nggak sholat, ada yang sholat. Saya tidak tahu bantah-bantah kayak itu. Asal disamakan orang alim yang nggak alim bilangnya. Saya tahu ini bantah. Nanti saya jelas. Bantah dulu, nanti saya jelaskan. Kalau nggak ada bantah, saya nggak mau jelaskan. Udah kalau Anda diam semuanya, berarti cocok. Oke, namanya itu. Kalau Anda diam semuanya ini YouTube nih saya, berarti oke. Berarti Anda yakin dan paham. Tapi Anda bantah, maka saya minta dibantah ini. Jihad akhirat di pindah Nabi Muhammad SAW dulunya ini. Sebab akhir zaman ini saya bilang ya, dari 2008 itulah masuk akhir zaman. Ini jelas dikatakan jalannya. Sampai sekarang nih. Tapi jihad akhirat udah selesai. Maka dari nikmat rahmat terbesar yang dapat umat Islam, kemenangan di akhirat seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dari mana Anda berasal? Anda dari mana? Suku bangsa mana Anda? Mau apa warna kulit Anda? Mau apa Anda pejabat Anda? Mau berapa kaya Anda? Mau miskin Anda? Mau segala macam dan segala macam. Umat Nabi, yang penting umat udah selamat, udah dapat semua tiket ke surga. Tiket ke surga udah dapat, apalagi azab. Azab kubur udah dihentikan. Udah dibebaskan, tidak ada azab kubur sekarang. Sedangkan tiket ke surga udah didapat, apalagi azab kubur. Di bawahnya itu turunannya. Ini saya jelaskan nih. Saya minta dibantah ini. Sekarang ini masuk ke jihad, karena jihad akhirat udah menang, masuk ke jihad dunia lagi. Siapa pelakunya? Itulah Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini penghubung nih antara langit dan bumi. Yang intinya sebenarnya adalah Al-Mahdi. Nanti saya akan menyebut dia kesempurnaan namanya, bukan kesempurnaan nama Imam Al-Mahdi. Ntar lagi akan saya sampaikan nanti ya. Apa yang maksud Imam Al-Mahdi? Sudah saya terangkan ini Al-Mahdi aja dulu. Masalah Al-Mahdi sudah saya sampaikan juga. Apa yang Al-Mahdi? Ini cukup saya menjawab ini aja dulu. Kalau waktunya nggak kejar, nanti saya jelaskan, saya sambung ceritanya. Ini firman sah nih dari kabar bumi ini, Imam Mahdi. Amalan apa untuk cari dunia atau rezeki? Boleh, nggak apa-apa sekarang, nggak apa-apa. Tapi amal zaman jangan Anda tinggalkan. Syariatnya jangan ditinggalkan. Kayak sholat, soal jihad akhir zaman ini tidak membatalkan amalan-amalan awal zamannya. Amalan zaman terus. Itu kewajiban. Jadi katakan amalan yang Anda itu, yang karena Anda baca banyak aja Anda baca Allah Muhammad. Allah Muhammad itu adalah nama Tuhan ke-100. Allah Muhammad. Tapi karena sudah di jihad dunia, boleh diperluas. Allah Muhammad Adam. Perbanyaklah membaca itu. Perbanyak aja baca itu. Allah Muhammad Adam. Nggak usah pakai makrifat. Baca aja itu banyak. Allah Muhammad Adam. Kalau rasa, rasa lagi di hati ini. Apa kata yang berkata di hati Anda, ikuti aja. Ikutin rasa nih. Apa di hati Anda nanti? Rasanya apa? Apa yang berkehendak di hati Anda? Maka ada amal bukan diperbuat nih. Apa? Dah tuh. Jadi perbanyaklah Allah Muhammad Adam. Boleh diperluas. Adam itu perluasan namanya itu. Yang nama Tuhan ke-1 itu cuma Allah Muhammad. Ini menurut orang langit nih. Atau Imam Mahdi, Al-Mahdi dia sama, nggak beda. Beda pemahaman orang langit sama Imam Mahdi, Al-Mahdi sama, nggak berbeda pemahaman. Soalnya satu kesatuan juga ini. Cuma fungsinya yang berbeda. Nih, yang kedua ini nggak panjang pertanyaannya. Asaram namanya. Dari inti bumi ini, yang inti bumi nomor 8. Inti bumi Asaram. Fungsi nama Tuhan 100. Kapan digunakan? Amalan khusus
nama ruh saya, untuk mencari amalan khusus apa, untuk amalan khusus nama ruhnya, ya kan? Hakikat wudu dan cara ingat afal, asma dan sifat Allah dalam mendirikan sholat. Bagaimana rasa adanya Allah dalam dirinya? Saya tahu ini dalam dirinya. Nih kan saya coba dijelaskan. Saya suka corongnya ini pertanyaannya kayak pengajiannya terikat nih. Saya tahu nih dari pertanyaannya saya udah bisa menganalisa nih. Ini terikat nih, yang terikat nih. Fungsi nama Tuhan 100 kapan digunakan? Amalan khusus nama untuk mencari ruhnya, ya kan? Ya sekarang boleh digunakan, boleh. Tapi ini beda nih. Kalau Anda pingin mengetahui nama ruh Anda, pingin ya begitu. Kakak tuh ditanya, adakah nama ruh kita? Bilangnya ada, nggak ada? Ada, saya katakan ada. Ada. Nah, dia dalam mencarinya tetap dipakai nama Tuhan ke-100, tapi diperluas. Nggak sama dengan tadi ini mencari dunia tadi, ini mencari ruh nih dia. Ini beda nih. Nah, untuk mencari nama ruh Anda ada. Buya Arazi suka mengaji itu nama ruh. Memang ada nama ruh nih, ada namanya. Jadi amalannya yang Anda untuk mencari ruh Anda apa nama Tuhan? Tetap Anda pakai Allah Muhammad. Tapi diperluas, tambah dengan Jibril. Jibril ini di sini bukan malaikat Jibril. Nah, Allah Muhammad tuh, yang Muhammad bukan Nabi Muhammad, itu adalah berjasad itu, bukan maksudnya. Jadi Anda tambah perluas dengan Jibril. Allah Muhammad Jibril. Jibril di sini bukan malaikat Jibril. Anda kan kadang-kadang kalau dengan nama Jibril itu malaikat Jibril, enggak. Jibril di sini adalah tempat bersemayamnya ruh, seluruh ruh. Maka Anda tambah ini. Jibril, pengertian Jibril di sini adalah Allah Muhammad Jibril. Pengertian Jibril di sini tempat di seluruh ruh, di situ tempatnya. Maupun inti ruh, maupun kulitnya ruh. Ngerti? Ada kulit ruh nih, maksudnya ruhnya ada. Yang inti ruh itu yang ruh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah saya bahas, tapi Anda kan kebalik-balik kan. Ya nggak apalah, namanya komen biasa aja itu. Inti ruh itu adalah Ahmad. Nah, kalau ruh itu satu kesatuan, itu dinamakan Nur Muhammad. Itu masih satu kesatuan tuh, antara inti dengan kulitnya masih satu kesatuan. Ini yang pertama kejadian ketika Allah ingatkan dirinya. Sejalan ini bukan diciptakan. Bukan dengan kun fayakun indah. Bukan indama amru iza arada say'an ayyakula lau kun fayakun. Bukan dengan itu. Enggak. Ini dengan ketika Allah ingatkan dirinya, terciptalah Nur Muhammad. Jadi seluruh kejadian alam semesta dari Nur Muhammad. Benar, oke, saya akuin itu. Tapi dia kata Nur, inilah inti. Inti ruh dan kulitnya ruh. Maksudnya, di kulit luarnya ruh itu, intinya. Ngerti nggak? Jadi ketika Nur Muhammad ingat akan dirinya, maka terjadilah tiga. Terjadilah Nur Muhammad. Kalau seandainya kulitnya tadi terjadilah. Itu dinamakan Nur Al-Masih. Yang ketiga lagi itulah namanya Jibril. Ngerti nggak? Ini banyak mantah-mantah kemarin ini. Kebalik-balik Pak, ini bukan, saya nggak jelas. Sudah saya jelaskan kemarin ini. Saya jelaskan panjang lebarnya. Anda katakan kejadian sudah dari Nur Muhammad. Ya memang dari Nur Muhammad, masih satu kesatuan. Tapi dia kan ketika Nur Muhammad ingat pula ke dirinya. Nanti jangan terlalu panjang lebar deh. Ini. Jadi kalau Anda zikir yang nama Tuhan yang Anda pakai ke 100, kalau untuk mencari ruh, pakailah zikir Allah Muhammad Jibril. Enggak Allah Muhammad Adam. Dasar dari nama Tuhan 100 Allah Muhammad aja. Tapi bisa diperluas. Bisa diperluas dengan Jibril. Jibril bukan malaikat Jibril. Jibril adalah tempat seluruh ruh bergantung di sana. Itu dengan Jibril. Alam ruh itu dikatakan. Bukan alam arwah. Ini orang kan campur aduk aja. Alam ruh sama alam arwah.
Alam arwah itu alam nyawa namanya itu, atau alam jiwa. Beda itu, ini beda ini. Kalau alam arwah itu ada yang mengabdi, ada yang tidak mengabdi nanti itu cerita. Kalau ruh ini suci semuanya, suci. Ruh ini adalah bagian dari zat Allah, bagian dari zat Allah ini zatnya. Nggak main-main ini, bagian zat bukan sifat. Maka rahasia, nggak main-main. Bagiannya ya, maksudnya bagiannya, pancaran zat, langsung pancaran zat itu dan ruh tadi langsung pancaran zat. Kalau ruh langsung pancaran zat, bukan pancaran sifat. Nih, tolong dipahami nih, saya akan tenang-tenang ngomong lagi nih. Jadi terus ditanyanya hakikat wudhu dan cara ingat hafal nama dan sifat Allah di dalam mendirikan sholat. Nih, ini saya bahas sekarang ya. Jangan kaget ya kalau saya jawab ya. Sebab kalau ini kan masuk tasawuf pengajian ini, rekatnya. Kalau orang tasawuf kan di awal zaman jawabannya hampir sama semua ini. Kalau saya di akhir zaman udah beda ini. Ini sudah di hakikat biasa aja itu. Biasa. Nih, hakikat daripada wudhu Anda tuh adalah hijrah kepada Subhanallah. Ngerti nggak? Hijrah ke Subhanallah. Jadi orang menuju sholat itu kan panjang perjalanan itu, saudara-saudara. Wudhu itu hijrah untuk menuju Subhanallah. Ngerti nggak? Harus hijrah ke Subhanallah. Tetap kepada Allah. Kepada Allah semuanya pulang kepada Allah. Wudhu pulangnya ke Allah. Kemana lagi bukan kepada Allah? Dia itu kenapa itu semua dia? Tasbih apa dah? Bertasbih namanya itu. Semuanya pulang kepada Alhamdulillah, berpulang kepada Allah. Saya terang ini. Ketika Anda menuju Subhanallah, sudah Subhanallah menuju Alhamdulillah. Kenapa terjadi di sholat Allahu Akbar? Sesudah Anda hijrah ke Subhanallah, nanti Anda akan berhijrah pula kepada Alhamdulillah. Sesudah Anda berhijrah kepada Alhamdulillah, Anda akan berhijrah ke La ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha. Dan ketika sudah di La ilaha maka angkat takbir, itu Anda mikrat lagi. Mikrat, Allahu Akbar. Nanti itulah mikrat. Mikrat. Isra namanya itu. Isra, hijrah, Isra. Anda harus masuk ke dalam Subhanallah. Dan Anda juga akan Isra kepada Subhanallah, kepada Alhamdulillah. Sudah itu Anda akan Isra kepada La ilaha. Ketika di Allahu Akbar baru mikrat. As-salatu mirajul mu'minin. Saya memang kurang pas ini, tapi biarlah saya baca-baca aja lah. Saya baca-baca aja itu. Saya memang tak ahli ini, nggak ahli. Saya yang perkabaran langit maupun perkabaran bumi adalah inti Al-Quran. Ini kan Al-Quran terurai ini. Untuk apalah menghiasin aja lah, menghiasi perkabaran langit. Jadi nggak terlalu tegang tuh maksudnya, ya. Nih. Jadi dalam hakikat wudhu, ingat afalnya. Ini makanya harus itu dulu. Hakikat wudhu ini kepada Subhanallah. Nanti dari wudhu ini akan bergerak dari kepada Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah akan bergerak dari kepada La ilaha illallah, dari Allahu Akbar. Maka dirikan sholat. Siapa mendiri sholat berarti mendirikan Islam atau agama. Ngerti nggak? Mendirikan ridha Allah, mendirikan yang hak. Nanti nggak kesan diperpanjang lah. Kalau berpanjang banyak cerita nanti nih. Nanti nggak apa terlalu panjang waktu ini. Anak saya yang akan mengedit susah dia, susah nanti. Nah, saya bukan nggak mau banyak jalan-jalan sebenarnya, saya jalan sebenarnya, tapi mengeditnya terlalu panjang nanti. Di sini ketika ikat dan cara ingat Allah mendirikan sholat. Kalau sekarang jihad akhir zaman, jihad akhir, walaupun di jihad langit nih,
Yang penting Anda tuh ketika sholat ingat Allahu Akbar, udah, itu jihad. Jihad di dalam sholat, jihad di luar sholat sama zikirnya. Itu akhir zaman. Di akhir zaman nih. Yang di akhir zaman. Dari jihad akhirat, jihad dunia nih sama. Di luarnya jihadnya Allahu Akbar. Di dalam sholat Allahu Akbar. Ketika Anda baca mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira sampai selesai, ingatlah Allahu Akbar, itu aja. Itu aja nih. Nah, ingat Allah Akbar. Kalau di akhir. Sebab seluruhnya. Jadi amalan yang diwajibkan atau disunahkan. Semuanya zikirnya Allahu Akbar, senang zikir jihad semuanya. Mau sedang beramal, mau sedang kita duduk-duduk atau bagaimana, Allahu Akbar banyak. Terus zikir jihad, maupun dalam sholat zikir jihad. Ketika kita baca-baca itu ingatlah Allahu Akbar. Nah, itu aja lah, nggak panjang-panjang dulu. Amal dirikan sholat. Bagaimana rasa adanya Allah. Nah, ini awal zaman beda, akhir zaman di dalam pemahaman tasawufnya beda ini. Kalau dulu ya, kita dalam ingat kepada Allah, kita mencari lenyap di dalam lenyap di dalam lenyap. Nanti enggak? Dulu tuh di awal zaman. Kalau sekarang enggak. Sekarang kalau akhir zaman enggak lagi. Dulu benar. Afal, ingat kepada asmanya. Asma, ingat kepada sifatnya. Sifat, ingat kepada inti sifat. Inti sifat fana di dalam zatnya. Kan itu kan kita tahu itu. Orang ngerti itu tasawuf, ngerti juga. Kalau sekarang nggak kayak itu. Jadi kalau sekarang kita ini akan apa? Akan menurunkan kebesaran Allah ke bumi ini, ke alam ini. Rasa kebesaran Allah akan dinyatakan ke dunia ini. Itu nanti jihad akhir zaman. Maupun kalau dulu rasa dari kebesaran Allah itu diturunkan kepada gaibnya dunia ini, gaibnya di bumi ini, jangan semesta. Sekarang ini akan dinyatakan ke jihad dunia. Ini ingat nih, itu yang namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi akan menundukkan bumi ini, akan ditundukkan oleh Al-Mahdi. Ingat dah. Ingat ya. Berarti apa ini pakainya? Rasa dari kebesaran Allah. Gak usah lebar nih, sudah saya jelaskan. Apa yang Rasul Al-Mahdi sudah saya ceritakan juga ini. Apa yang kata Ibu sudah saya ceritakan. Nah, gak usah panjang lebar, gak usah dulu. Biar paham gak apa-apa dulu. Dia kan berlanjut nih. Nggak paham dia yang di konten ini. Nanti di konten lain akan saya jelaskan pula. Gitu. Nggak paham ya akan saya jelaskan. Ini itu aja judulnya. Nah, makanya kan ada paham sekarang nih. Kadang saya gila. Minta kartu merah. Orang ini nggak berbobot. Karena dia belum paham. Dia akan berlanjut. Dengar pula konten selanjutnya. Ada penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau satu kali konten ya semua habis apa kata ini berhari-hari. Bisa berbulan-bulan menjelaskan ini. Nah, kita potong-potong aja dulu maksudnya menjelaskannya. Heru Supriyadi tetapnya pada inti bumi ini Al-Mahdi nomor 8 nih. Heru Supriyadi ingat itu sama dengan sadar Pak. Sama kalau syariatnya. Sama kalau syariatnya sama, ingat sadar ya sama. Tapi kalau ada kekatnya itu lebih dalam pemahamannya. Apa pemahamannya ketika ingat tuh? Kalau lebih dalam pemahamannya. Ketika kalau lagi dalam Allah tuh ingat pada kita.
lebih dalamnya ini. Bukan kita mengingat Allah lagi. Dalamnya ini perdalam. Kalau syariatnya ya kan kita mengingat Allah nih. Kalau syariatnya. Kalau dia hakikatnya Allah tuh yang akan ingat kepada kita. Ngerti enggak? Allah tuh ingat kepada kita. Ya dia punyanya semuanya. Maksudnya ini. Maka saya bilang gitu itu. Af'al tuh ingat kepada asma. Asma tuh ingat kepada sifat. Ya Allah aja semua di tingkat-tingkat tuh. Lah. Di af'al ya sadar, ya sadar, ya. Boleh. Di tingkatnya sama aja semuanya. Jadi kalau dibalik nih, kalau seandainya kalau dari bawah kita akan af'al ingat kepada asma. Asma ingat kepada sifat. Sifat ingat kepada inti sifatnya. Tapi kalau dari atas kalau secara tasawuf kan itu. Itu ingat tadi. Zat ingatkan dirinya, terjadilah inti sifat. Ngerti enggak? Dari inti sifat ingatkan dia, terjadilah sifat. Sifat ingat pula ke dirinya, terjadilah asma. Asma ingat pula ke dirinya, terjadilah amal. Jadi dari itu aja sama aja. Nah, tapi kelas ingatnya tuh berbeda-beda. Ada yang kelas ingatnya udah ada huruf, udah ada suara. Udah ada huruf, udah ada, itu dinamakan kalam di tingkat-tingkat. Ada yang tingkat ingat tuh tidak ada huruf, tidak ada suara. Dah sampai situ aja lah. Dari Muslim nih, tetap dari 8 inti bumi nih, dia ngomong. Belajarlah ngaji Pak nih kepada saya ini, dia bilang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih. Memang saya nih bidang saya nggak ada di sini. Bidang saya tidak. Saya menyampaikan saja. Yang dipakai oleh orang langit dan Al-Mahdi adalah inti Al-Quran. Bukan Al-Quran yang terurai. Bukan. Nah, jadi di akhir zaman yang dipakai oleh orang-orang langit, Imam Mahdi Al-Mahdi, inti Al-Quran. Nah, terima kasih Pak Muslim. Sunai Gaming. Sunai Gaming ini berkomentar nih, tapi komentarnya yang dipakai dari Google ya. Ini nomor 5 dari inti bumi. Nih, dia bilang nih, inti bumi, ada inti bumi, ada pusat buminya. Itu bersatu dalam tubuh Al-Mahdi. Nah, nih. Jadi Al-Mahdi ini dibilangnya dari inti langit sama inti bumi. Nah, jadi dari inti langit dan bumi bersatu dalam diri Al-Mahdi bilang. Itu menurut Google nih yang disampaikan. Ini asli di Google. Nah, ini saya jelaskan lebih jelas. Gak sama saya dengan Google nih. Gak sama. Orang langit lebih tinggi di Google nih ilmunya. Apalagi Al-Mahdi. Enggak. Kalau yang inti bumi, yang Imam Al-Mahdi kesempurnaan dari inti bumi. Jadi dia di bumi bukan di langit. Kan ada banyak yang Imam Mahdi di langit, Imam Mahdi enggak di langit. Imam Mahdi Al-Mahdi kesempurnaan Imam Al-Mahdi di bumi, itu dikatakan inti bumi. Bukan di langit. Yang di langit itu siapa? Anda baru bertanya juga. Siapa yang berada inti langit? Yang di langit intinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW. Itu inti langit tuh. Nabi Muhammad SAW itu inti langit. Inti langit. Yang Al-Mahdi ini inti bumi, memang di bumi dia. Nanti ya. Maksudnya apa? Al-Mahdi ini akan menyatakan. Maksudnya apa ini? Akan menentukan rasa kebesaran Allah di alam semesta, di bumi ini maksudnya. Sebenarnya saya sudah jelaskan juga ini. Yang Al-Mahdi ini, Imam Al-Mahdi ini tahu nggak saudara? Hubungan ini, dia itu mahkota daripada Nabi Muhammad. Dia ini akan memperlihatkan, akan menyatakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Dah cukup di sana dulu. Nggak saya jelaskan jalannya. Lama waktu ini. Ini siapa lagi nih? Nur Yadin namanya. Apa di atas tuh pada niat Pak? Ini saya tahu nih karena saya dulu pernah ngomong.
Niat saya bilang akan ini saya bilang tahu diarahkan oleh Ahmad. Nah, jadi tadi agak error ya, nanti saya sambung. Kalau lama saya apa ini agak error. Kok saya nggak bisa menjelaskan lama-lama. Nah, Nur Yadin kata di atas tuh pada niat Pak. Ini bilang kan. Nah, yang orang-orang langit tuh ada niat Pak. Ada nak niatnya. Tahu nggak saudara? Yang niat itu apa? Apa? Jadi yang di langit tuh bukan niat dia. Memang udah hakikatnya begitu. Udah hakikatnya begitu. Memang udah hakikatnya. Ngerti nggak? Hakikatnya begitu. Nah, saya jelaskan nanti apalagi ini tadi error nih, ini saya sambung ya. Nah, dari Kulah Damani dia mengatakan nih, Panji Hitam Al-Mahdi-nya dari Sumatera Utara, dari tanah Melayu. Ini Al-Mahdi yang ke-6 nih Mas. Konten yang ke-6. Nanti dikibarkan di bumi Palestina bilang. Nah, ini kabar bumi ini teman-teman. Tapi kalau saya nggak mau mematahkan apa Anda, komentar Anda. Saya orang bodoh nih, mau dari mana dari mana Imam Al-Mahdi, saya nggak dipersoalkan. Maupun kalau dari Indonesia, maupun dari tanah Melayu, Sumatera Utara, maupun dari Sumatera Barat, maupun dari Aceh, mau dari Lampung, dari mana saja, mau dari Jawa, mau dari mana, mau dari Banten, mau dari mana aja Anda sebut. Yang penting Islam orang itu ya. Mau dari mana munculnya Imam Al-Mahdi ini? Mau dari Arab? Saya nggak ada persoalan. Nggak itu yang saya pikirkan. Nggak ada masalah. Kan sudah saya bahas. Menurut hadis, Imam Al-Mahdi ini keturunan Nabi Muhammad secara darahnya. Menurut hadis. Nah, menurut Al-Quran lebih dalam lagi. Yang paling dekat ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menjadi Imam Al-Mahdi. Sebab Imam Al-Mahdi ini akan mempunyai kelebihan ini. Kelebihan yang sangat luar biasa, melebihi mukjizat Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi yang dulu-dulu melebihi itu. Jadi tidak main-main. Bukan hubungan darah, itu boleh-boleh aja. Tapi menurut inti Al-Quran adalah ruhnya yang paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Ruhnya dua nih Imam Mahdi ini. Ruh yang paling dekat dengan Nabi Isa AS. Nyawanya yang paling dekat dengan Nabiullah Khidir. Nih, maka dia ada hubungannya. Maka gaibnya Nabi Muhammad ke gaibnya Imam Mahdi itu tiga. Maka Mahdi dan Mim Hadal itu maksudnya. Gaib Nabi Muhammad Mim. Gaibnya Nabi Isa Dal gaibnya Nabi Khidir. Di gaib dulu ya. Maka saya bilang, yang Imam Al-Mahdi kelebihannya itulah ada yang menempel pada dirinya. Nah, ngerti nggak? Udah ada sekian dulu. Nanti ini HP error nih. Nanti lah saya lanjutkan. Ini saya menjelaskan komen tuh, menjawab pertanyaan apa adanya. Nanti kalau belum jelas, nanti akan saya perjelas di konten nanti. Kan ini belum jelas. Saya memang rasa bukan perasaan. Ini belum jelas benar. Nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Soalnya nggak bisa dipanjang benar nih. Ini apernya error. Nah, udah dulu. Insya Allah aku yakin kita semua, umat Islam semuanya selamat. Kita sekarang nih untuk dunia dan akhirat. Dan juga nanti di akhirat masuk surga semuanya dan dapat inti surga sekalian. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.